Secara umum ketika para ulama mendefinisikan puasa, mereka katakan al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya, terhitung sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat-niat yang tertentu. Maka para ulama katakan ada beberapa persoalan perkara yang bisa membatalkan puasa. Istimewanya yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Dan kita tahu dari penjelasan para ulama, di tubuh manusia itu normalnya terdapat 7 rongga yang terbuka. Ada 2 lubang telinga, ada 2 lubang hidung, 1 mulut dengan qubul dan dubur, ada 7. Maka masuk benda apapun ke dalamnya melewati batas toleransi, batas zahir yang ditetapkan, maka baik sengaja atau tidak, puasa itu batal. Makanya orang yang puasa tidak boleh korek-korek kuping dengan menggunakan alat bantu seperti cotton bud dan lain sebagainya. Kalau dengan jari tangan, insya Allah tidak membatalkan puasa karena tidak melewati batas yang zahir. Orang yang puasa sebaiknya jangan mempraktekkan ngupil, korek-korek hidung. Karena walaupun diizinkan untuk di bagian depan seperti orang yang berwudu membasuh bagian depan hidung, tetapi tidak boleh mubalaghah dihirup air sampai ke dalam walaupun dikeluarkan lagi, itu membatalkan puasa. Orang yang puasa tidak boleh duduk berendam di dalam air karena berpotensi untuk masuk air itu baik sengaja ataupun tidak ke dalam qubul ataupun duburnya. Terkait dengan mulut, maka mulut ini ada 2 standar. Untuk orang yang puasa, mulut dianggap organ zahir. Untuk orang yang berwudu dan mandi wajib, mulut dianggap organ batin. Maka pada waktu wudu dan mandi wajib tidak wajib membasuh rongga mulut karena dianggap batin. Tetapi untuk orang yang puasa tidak batal puasa karena memasukkan benda ke dalam mulut selama tidak melewati batas tenggorokan tempat keluarnya bunyi huruf H, itu makhraj huruf H. Tidak batal. Maka diizinkan orang yang puasa untuk berkumur-kumur dengan syarat tidak ada air yang baik sengaja ataupun tidak lewat ke dalam, itu batal nantinya. Diizinkan kepada orang yang berpuasa untuk membersihkan rongga mulut dengan sikat gigi ataupun membersihkan gusi dengan syarat bahwa tidak ada benda-benda yang masuk ke dalam mulutnya. Walaupun nanti ada yang berpendapat makruh menggosok gigi setelah lewat tengah hari bagi orang yang berpuasa, tapi dalil yang menganjurkan sikat gigi bagi orang yang ingin sholat, istimewanya sholat berjamaah, lebih kuat daripada dalil yang melarang orang sikat gigi setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Karena dalil tentang larangan sikat gigi bukan secara langsung, hanya apresiasi dari Allah terkait orang yang puasa. Maka kata Rasulullah, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dalam pandangan Allah daripada aroma kasturi. Hadis ini bukan melarang sikat gigi, hanya memberikan kesan bau mulut itu diapresiasi karena itu bekas ibadah. Menghilangkan bekas ibadah tanpa sebab hukumnya boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Maka karena bau mulut adalah bekas ibadah puasa, makruh dihilangkan. Tapi ketika ada alasan menghadiri sholat berjamaah, Nabi sudah menegaskan dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah bukan karena khawatir menyusahkan umat, sungguh aku suruh mereka sikat gigi setiap kali akan salat. Maka tetap boleh sikat gigi dengan menjaga adab tadi. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-istiqaah, yaitu memancing-mancing muntah. Orang yang tidak terbiasa main bailet tiba-tiba sedang puasa putar-putar ataupun tungging-tungging sampai muntah, batal puasanya. Yang ketiga membatalkan puasa karena memancing terjadinya inzal mani secara sengaja, onani ataupun masturbasi, merangsang organ tubuh, baru batal apabila keluar mani. Maka keluar mani yang membatalkan puasa kata para ulama adalah yang prosesnya itu bila dalam keadaan berwudu sungguh wudunya batal. Contoh, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, batal wudu kalau sedang berwudu. Ketika sedang berpuasa, ada seorang pria menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, terjadi rangsangan birahi, hasrat seksual, lalu ejakulasi inzal mani, maka batal puasa. Tapi bila ada seorang pria, na'udzubillah,
ketika sedang berpuasa, nauzubillah, umpama kasusnya dia menghayal sampai terjadi rangsangan seksual, inzal mani, tidak batal puasa. Kenapa? Karena proses menghayal itu tidak membatalkan wudu pada orang yang berwudu. Ataupun bersentuhan dengan mahram, tidak membatalkan wudu, tetapi terjadi rangsangan seksual. Yang paling mungkin contohnya adalah seorang pria yang bersentuhan kulit dengan anak tirinya. Anak tiri dalam status hukum adalah mahram, tapi karena memang baru kenal barangkali setelah menikahi ibunya, maka anak tiri itu menjadi mahram, tapi tetap karena dianggap sebagai orang jauh dari tabiat kekeluargaan dan kekerabatan, terjadi rangsangan seksual, maka inzal mani karena bersentuhan kulit dengan mahram tidak membatalkan puasa, sebab bersentuhan kulit dengan mahram tidak membatalkan wudu. Maka yang batal puasa adalah inzal mani dengan sebab-sebab yang bisa membatalkan wudu. Kemudian batal puasa lagi dengan sebab senggama. Dalam bahasanya jima, dalam bahasa Arab jima ataupun wata. Kita tidak bisa menerjemahkan dengan makna hubungan suami istri, karena nanti memberikan kesan seolah-olah kalau bukan pasangan suami istri tidak batal puasa. Jadi disebut senggama, jima, koitus dalam bahasa medisnya. Bila terjadi batal puasa yang perempuan dan laki-laki, dan itu mewajibkan kifarat sekaligus. Itu yang harus diperhatikan. Yang terakhir, batal puasa dengan sebab hilang akal, karena pingsan, karena mabuk, itu membatalkan puasa. Dan ada satu lagi sebenarnya, itu riddah, nauzubillah, murtad, itu juga batal puasa. Demikian.